Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang berbahagia, al-muslimu akhul muslim, la yahdhuluh wa la yadlimuhu wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Orang Islam yang satu itu adalah saudara bagi orang Islam yang lain. Maka yang pertama, la yahdhuluh, dia tidak boleh menghinakan, ya, menghinakan, jadi merusak harga dirinya, tidak boleh. Wala yadlimu, tidak boleh menganiayanya, merusak hak kepemilikannya, tidak boleh. Wala yahqiruhu, meremehkannya, merusak kehormatannya atau harga dirinya, enggak boleh. At-taqwa hauna, at-taqwa, ketakwaan itu adanya di dalam hati. Wa yushiru ila sadri, Nabi isyarat ke arah hati atau dadanya bahwa tidak merusak, baik merusak hak milik, merusak harta, benda, diri, keluarga, kehormatan, itu merupakan wujud dari ketakwaan di dalam hati ini. Karena jelas ya, kalau namanya orang itu mukmin, orang yang beriman, dia pasti tidak akan pernah ada sedikit pun ya niatan untuk merusak saudaranya, itu nggak ada, pasti begitu. Kalau ada orang yang punya kesengajaan pengen merusak saudaranya, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia itu adalah orang munafik. Wa idza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha. Berarti orang munafik, itu sifat munafik. Teman-teman sekalian, ya, untuk tidak merusak seorang muslim atau tidak merusak saudara kita dalam fisik, yaitu merusak harta bendanya, dirinya, keluarganya, itu insya Allah lebih mudah untuk kita sikapi, karena itu konkret, ya, nyata fisik. Tapi yang kita harus lebih berhati-hati itu ketika kita merusak saudara kita dalam sesuatu yang kelihatannya abstrak, yang tidak bisa diraba. Contohnya tadi itu, merusak kehormatannya, merusak harga dirinya, merusak hubungan baiknya. Umpama merusak hubungan baik antara suami dengan hubungan baik suami istri yang tadi rukun, kita rusak, ya. Merusak hubungan baik antara seorang ulil amri, umaro, dengan rakyatnya, itu termasuk merusak hubungan. Itu kan sifat orang iman itu. Merusak hubungan baik antara guru dengan murid, karyawan dengan pemilik perusahaan, itu termasuk. Itu yang abstrak, itu kita harus lebih hati-hati lagi. Karena kadang-kadang begini, kita nggak punya niatan, contoh ya, kita nggak punya niatan untuk merusak. Cuman kita bercerita, saya itu kalau malam mau tidur sama istri saya dipijiti dulu kaki. Nah, sebetulnya kita cuma cerita, tapi kadang-kadang ada teman kita yang mendengar gitu, terus dia membandingkan, iya, oh berarti istri saya itu gini-gini. Akhirnya dia menilai jelek istrinya yang tidak melakukan kebaikan seperti yang kita ceritakan itu. Itu kadang-kadang begitu. Nah, kadang-kadang begitu. Tadinya teman kita dengan istrinya itu baik-baik saja, tapi ketika mendengar cerita kita, kalau bahwa kita itu setiap mau tidur dipijiti dulu sama istri kita, akhirnya dia menilai jelek sama istrinya. Oh, istri saya nggak mau, jangan-jangan pijitin gitu. Gitu kan. Maka kita itu harus hati-hati untuk hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perhatian bagi kita, ya. Contoh, ya, tidak merusak harga diri orang, kehormatan orang itu ketika kita melihat saudara kita mengerjakan satu kesalahan atau punya suatu aib, dosa, maka jangan pernah sekali-kali kita nasihati walaupun tujuan kita baik di hadapan khalayak, di hadapan publik, di hadapan umum, itu akan menjatuhkan kita. Kalau mau nasihat teman kita yang salah tadi, empat mata, kita panggil tempat sepi atau kita khusus. Saya tadi kok melihat kamu begini, itu kan bertentangan dengan aturan agama, dosa, itu nggak boleh.
Nah itu tidak merusak harga dirinya. Itu yang kadang-kadang kita lupa di forum, di publish atau di depan orang banyak kita omong. Nah, kemudian yang kedua juga jangan pernah, ya, ini yang kadang-kadang lupa, memberikan perhatian lebih pada istri orang, ya, memberi perhatian lebih pada istri orang. Ini bisa merusak hubungan baik dia dengan suaminya. Hati-hati itu, hati-hati. Yang punya grup-grup WA apa itu, grup-grup WA sekolah, grup WA kampus, grup WA teman-teman pondok, ya, hati-hati, jangan beri perhatian lebih pada istri orang. Kemudian juga harus kita perhatikan kalau yang ada di pondok-pondok, di sekolah-sekolah itu jangan pernah guru yang satu itu menjelekkan atau menceritakan kejelekan guru yang lain di hadapan murid atau siswa atau santri. Nah, itu akan membuat hubungan antara santri dengan guru itu rusak. Yang tadinya dia penuh dengan ketakdiman, kehormatan, ya, akhirnya akan bisa rusak karena hal-hal yang seperti itu. Nah, contoh-contoh lain masih banyak, silahkan dicermati sendiri-sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.